5, 4, 3, 2, 1. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan berupa hasil penelitian atau pengamatan. Misalnya, kita ingin mengamati tentang bunga anggrek untuk mengetahui jenis-jenisnya. Maka, hasil pengamatan itu akan kita tulis ke dalam bentuk laporan. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, berupa fakta, yaitu berdasarkan kenyataan dan teruji kebenarannya. Adapun ciri-ciri kalimat fakta adalah dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Kedua, lengkap. Artinya, laporan tersebut berisi paparan yang lengkap mengenai tujuan, proses, dan hasil dari percobaan. Ketiga, bersifat objektif, yaitu menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya tanpa dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangi. Keempat, umum. Artinya, jangkauannya lebih luas. Contoh kata umum misalnya bunga, maka kata khususnya adalah bunga anggrek, melati, mawar, asoka, dan lain-lain. Kelima, ilmiah, yaitu memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, adanya pengklasifikasian atau pengelompokan sesuatu berdasarkan ciri-ciri, persamaan, dan perbedaan atau pembagian sesuatu menurut kelas-kelasnya. Dari ketiga contoh teks di atas, manakah yang termasuk teks laporan? Teks laporan adalah teks yang ketiga, karena pada teks tersebut menjelaskan tentang sepeda secara umum. Selain itu, pada teks tersebut terdapat pengklasifikasian berdasarkan jenis-jenis sepeda. Sedangkan teks ke-1 merupakan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang memaparkan atau menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Teks deskripsi menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Penulis harus dapat menjelaskan secara konkret seakan-akan pembaca dapat merasakan secara langsung apa yang digambarkan di dalam teks tersebut. Teks yang kedua merupakan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Dalam hal ini, yaitu tentang proses perputaran roda sepeda. Fungsi teks laporan percobaan. 1. Sebagai sumber informasi. Dengan melakukan pengamatan, maka kita akan memperoleh informasi tentang objek yang kita teliti. 2. Untuk mengetahui perkembangan suatu objek. Dengan melakukan pengamatan, kita akan mengetahui apakah objek yang kita teliti mengalami perubahan atau tidak. Ketiga, sebagai dokumentasi. Dengan melakukan pengamatan, tentu kita akan mendokumentasikan objek tersebut. Keempat, sebagai pemecahan masalah. Sebagai seorang pelajar, kita tentu ingin tahu tentang banyak hal. Salah satu cara yang dapat kita tempuh adalah dengan melakukan pengamatan. Dengan demikian, maka kita akan mengetahui permasalahan yang ingin kita pecahkan. Kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan menulis teks laporan percobaan, maka kita telah melaporkan hasil kegiatan percobaan yang telah kita lakukan terhadap suatu objek.
Demikian pembahasan kali ini. Video ini Ibu akhiri dengan sebuah kutipan. Cintai apa yang kamu lakukan, dan lakukan apa yang kamu cintai. Maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.